Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan mempresentasikan adat dan Injil dalam perjumpaan adat dengan iman Kristen di Tanah Batak oleh Lothar Schreiner. Presentasi ini akan saya bahas dalam dua bab. Bab yang pertama akan menjelaskan tentang iman Kristen dan adat dalam pemujaan nenek moyang dan upacara pada kuburan-kuburan, dan yang kedua akan membahas tentang adat dalam penyorotan teologi. Iman Kristen dan adat dalam pemujaan nenek moyang dan upacara pada kuburan-kuburan. Dalam bab ini akan diselidiki bagaimana adat itu berpengaruh secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari penduduk Tanah Batak. Karena kepercayaan Kristen dan adat berdampingan dan tentunya saling mempengaruhi, maka hal tersebut sangat terlihat dalam pemujaan nenek moyang pada waktu pemakaman dan maupun pada waktu kelahiran. Bahkan, kebudayaan ini sendiri menjadi salah satu alat sebagai pengenalan identitas bagi orang Batak. Cara orang Kristen Batak mengungkapkan diri mereka adalah melalui patung-patung nenek moyang dan kuburan-kuburan nenek moyang sebagai identitas mereka. Di sini dikatakan juga bahwa pelaksanaan upacara pemujaan kepada nenek moyang bukanlah suatu masalah, namun sebaliknya dengan masuknya kekristenan, maka arti tugu-tugu nenek moyang telah berkurang. Dan hal tersebut terjadi sejak tahun 1870 hingga tahun 1930, dan hal ini dicatat oleh Heine Geldam. Dan dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa orang Kristen Batak pada umumnya menyatakan dirinya dengan tugu-tugu, dan hal tersebut sangat terbatas oleh tempat-tempat nenek moyang dan kuburan-kuburan nenek moyang, mengingat kekristenan semakin meluas. Secara teoritis, penghormatan atas orang mati, upacara untuk orang mati, dan pemakaman orang mati berbeda dengan pemujaan nenek moyang. Yang dimaksud dengan upacara orang mati sendiri adalah semua peristiwa yang menyangkut kematian dan acara penguburan. Demikianlah setiap orang mati dihormati tanpa terkecuali, sedangkan untuk pemujaan nenek moyang diselenggarakan bagi bapak-bapak leluhur yang dianggap mempunyai suatu kuasa atau pengaruh istimewa berdasarkan kemuliaan mereka di bumi dan kekayaan mereka dan kedudukan mereka dan silsilah di dalam marga. Jadi tidak semua orang mati diangkat menjadi nenek moyang yang dapat dipuja. Di sini patung nenek moyang adalah sebagai lambang kehadiran bapak-bapak leluhur. Patung-patung yang dimaksud adalah guci batu atau yang disebut juga dengan sarkofagus yang sudah ada sejak zaman batu atau Neolitikum oleh nenek moyang. Ukurannya ini berukuran besar yang berukirkan wajah, dan kebanyakan adalah ukiran wajah yang berkarakter tenang yang dipergunakan untuk menyimpan tengkorak-tengkorak, dan sarkofagus-sarkofagus ini banyak ditemukan di sekitar Danau Toba. Batu-batu ini bukanlah sekedar kuburan lagi, melainkan disebut sebagai tugu-tugu jiwa. Bukan juga kuburan karena pusat-pusat kekuatan dengan perantaraannya orang-orang hidup berhubungan dengan orang mati ada di dalam sarkofagus-sarkofagus ini. Tingginya pun melebihi tinggi manusia, dan fungsi dari benda-benda ini adalah berpusat pada penggalian tulang-tulang yang disebut horja turun. Namun, tidak semua daerah Batak memiliki monumen-monumen megalistis, sebab di daerah Batak Selatan hampir tidak ditemukan monumen-monumen tersebut. Nah, hal ini memudahkan para sendeling barat untuk memasuki daerah Batak. Nah, ada juga sarkofagus yang terbuat dari kayu yang fungsinya sama sebagai tempat penyimpanan tulang-tulang maupun tengkorak nenek moyang. Orang-orang Kristen dari gereja suku memuja nenek moyang dengan berbagai cara. Salah satunya itu mereka membuka kuburan-kuburan tanah sementara. Maksudnya sementara karena ketika seseorang yang dianggap sebagai bapak leluhur suatu saat nanti akan digali dan tulangnya akan disimpan ke dalam sarkofagus sehingga dianggap sementara, dan kurun waktunya itu hanya 1 tahun atau lebih dari 1 tahun.
Sesudah lebih waktu pembusukan yang dianggap perlu, kemudian akan diangkat tulang-tulangnya dan menempatkan tulang-tulang tersebut di dasar monumen itu. Namun ada juga perubahan di beberapa daerah. Nah, seperti ada juga di Nias dan juga Kalimantan, juga terdapat hal seperti demikian, tapi perubahannya adalah karena semakin banyaknya kekristenan, maka mereka menggantinya menjadi upacara pengganti, di mana setelah genap waktunya, misalnya 1 tahun, maka akan didirikan tugu salib di atas kuburan tersebut sebagai alasan untuk menghormati orang mati. Para pendeta sendeling, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka lebih mudah merintangi adat daerah selatan karena ada perbedaan kebudayaan, yaitu daerah Batak sebelah selatan tidak terlalu kental terhadap kebudayaan, sedangkan di dataran Toba dan di Pulau Samosir, benda-benda tersebut telah menjadi ciri khas bagi daerah tersebut. Kemudian ada juga peran gereja dalam upacara. Untuk saat di mana tulang-tulang bapak leluhur yang dipilih untuk dipindahkan itu akan dimakamkan kembali dengan digali kemudian dipindahkan ke dalam sebuah ruang dasar di patung nenek moyang atau kuburan semen, maka pemindahan tersebut dilakukan dengan suatu perayaan yang disebut dengan pesta. Jika yang mengurus pemindahan adalah orang Kristen, maka mereka akan meminta kepada majelis jemaat gereja yang akan dimintai persetujuannya untuk memindahkan pemindahan tulang-tulang tersebut dengan memberitahukan hari dan jumlah bapak leluhur yang tulang-tulangnya akan dikumpulkan dan dimakamkan. Jika perayaan ini adalah pesta turun, sebutan untuk daerah Batak, maka ini adalah perayaan yang paling terhormat dan paling banyak memakan biaya. Akan ada banyak kerbau yang disembelih, karena kerbau ini sebagai pengganti orang mati tersebut. Dan jumlah peserta dan tamu yang akan diundang dan lamanya perayaan tersebut, tingkat perayaan inilah yang paling besar biayanya. Dan tentunya perayaan ini hanya bisa dilakukan oleh keluarga yang mampu atau keluarga yang kaya saja. Dan jika diselenggarakan, maka akan ada sekitar 50 kuburan yang akan dibuka. Nah, mungkin hal ini asing bagi kekristenan, namun hal ini juga tidak bisa dibantah secara Kristen maupun gerejawi. Dalam pelaksanaannya, menurut peraturan gerejawi, tulang-tulang tersebut harus dibawa pada siang hari, sebab perayaannya bisa memakan banyak waktu. Nah, jika malam hari, maka ada kegiatan dari kuasa yang tidak terlihat. Ada juga orang kafir yang mengadakan acara ini dan biasanya berlanjut hingga malam hari dan dilanjutkan dengan perayaan atau kegiatan-kegiatan dari kuasa yang tidak terlihat, sehingga untuk gerejawi sendiri dilarang sampai larut malam dan hanya akan dilakukan apabila siang hari, sehingga tulang-tulang tersebut harus disimpan di dalam gereja dan kuncinya tidak boleh dipegang oleh keluarga yang bersangkutan, namun harus dipegang oleh penatua atau pemimpin jemaat yang berwenang. Jika tidak telah ada kesempatannya itu untuk pemindahan, maka tulang-tulang tersebut tentu akan dibawa pulang ke kampung halaman dari bapak leluhur tersebut, dan kemudian sesampainya di sana tulang atau tengkorak dari nenek moyang tersebut harus diberi makan. Nah, makanan yang akan diberikan adalah makanan kesukaan dari si nenek moyang yang selama hidupnya menyukai makanan-makanan tersebut. Misalnya disuguhi tuak atau diberi makan panganan tepung beras dan bahkan ditawari rokok yang sudah dibakar dan menyala. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin meningkatkan kehormatan orang yang melakukan perayaan pesta tersebut. Maka tidak jarang juga ada juga permasalahan, misalnya tentang masalah senioritas, di mana ketika ada suatu kejadian di mana ada 7 orang nenek moyang yang disimpan dalam satu keranjang dan diyakini ada penghuninya yang sangat padat dan menjamin berkat dan perlindungan dalam kesukaran dan kesakitan sebagai tenaga yang masih hidup. Jadi suatu kejadian di mana ada nenek moyang yang dikubur bersamaan yang berjumlah 7 orang dan diyakini
tulang-tulang tersebut merupakan tondi atau tempat nenek moyang bekerja. Nenek moyang ini akan bekerja memberikan perlindungan dalam kesukaran, kesakitan, dan juga bahkan memberikan jaminan berkat. Nah, terkadang masalah ini dapat diselesaikan, namun terkadang juga tidak dapat diselesaikan sama sekali. Bahkan ada juga jemaat yang dibaptis. Permasalahan lainnya adalah jemaat yang dibaptis, tapi sekalipun mereka memiliki kemampuan untuk menjadi Kristen, namun karena kurangnya pemahaman akan iman dan kuatnya pengaruh dari tua-tua, membuat mereka sulit mengikuti penggenapan disiplin gereja, dan akhirnya para pendeta yang harus lebih mengerti keadaan seperti ini. Kemudian ada juga pembangunan tugu-tugu, dan pembangunan tersebut dimaksudkan sekali lagi untuk mencari identitas mereka yang berasal dari nenek moyang mereka. Monumen ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan tentang keinginan mereka untuk memperoleh kepastian. Mereka ingin memperoleh kepastian dari nenek moyang tersebut. Pembangunan ini juga dimaksudkan untuk memindahkan tulang-tulang bapa leluhur ke dalamnya. Bahkan di kalangan keluarga Kristen, mereka menggunakan pepatah, ditaruh tulang-tulang bapak kita ini ke dalam makam yang lebih tinggi. Semogalah meningkat kemakmuran atau kesuburan, meningkatkan kesejahteraan. Itu dilaksanakan kepada kita oleh nenek asali kita, dewata yang bahagia, disokong oleh roh para raja yang hadir di sini. Nah, maksudnya adalah pepatah ini memberikan kepada kita penjelasan dari corak dan makna pemujaan nenek moyang, penggalian dan pemindahan tulang-tulang untuk menjadikan orang mati tersebut menjadi bapa leluhur karena dipindahkan ke dalam tempat yang lebih tinggi. Nah, karena kan sarkofagus ini dibuat bahkan melebihi tinggi ukuran manusia. Nah, tempat tinggi ini artinya secara kiasan tulang-tulang tersebut akan mengalami pentahiran dan perjamuan sebagai suatu pendahuluan untuk mencapai keberkuasaan sebagai bapa leluhur yang berpengaruh. Penilaian teologi sendiri adalah ibadah dalam gereja lama adalah khusus Kristen dan ditentukan oleh iman, sedangkan dalam kebudayaan suku orang Batak memuja anggota-anggota keluarga yang sedarah. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan memegang peranan yang sangat kecil. Bahkan mereka hidup bersama orang mati. Maksudnya adalah mereka tetap memuja orang yang sudah mati dan mempercayai bahwa kemakmuran akan diberikan oleh mereka karena mereka telah mencapai tempat yang lebih tinggi dan telah mencapai kuasa yang dapat memberikan pengaruh. Bahkan ada pepatah lama yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di negeri-negeri lain, namun suku bangsa kami hidup dengan orang-orang mati. Itu maksudnya sekali lagi memuja orang-orang mati dan mengharapkan berkat dari orang-orang mati tersebut karena mempercayai bahwa mereka telah mencapai kemuliaan. Nah, perumusan teologi. Perumusan teologi untuk kepercayaan ini sendiri juga dilihat dari konsep keluarga Tuhan atau yang disebut Familia Dei. Gereja yang dimaksudkan di sini adalah gereja berdiri di tengah kebudayaan dan memperlihatkan keterbukaannya sebagai kesatuan yang organis bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, kedua ada konsep patria, yaitu berdasarkan bangsa atau turunan. Namun, kelompok keluarga yang dikristenkan di dalam lingkungan kebudayaan suku bangsa purba itu ada kemungkinan untuk memahami dirinya sendiri tanpa melalui kebudayaan. Maka marga tidak akan mengaitkan pemahaman tentang dirinya sendiri dan tidak akan mencari lagi dukungan untuk kehidupannya dari nenek moyang yang ilahi atau dari dewata nenek moyang, melainkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang telah dinyatakan kepadanya mereka yang percaya dalam Yesus Kristus. Dan ada juga peringatan untuk orang-orang mati secara Kristen. Nah, untuk orang-orang pra-Kristen, ibadat persembahan kurban adalah suatu bentuk hakiki dari pemujaan nenek moyang. Meskipun kalangan Kristen mereka melakukan praktek menaruh sesajen di atas kuburan dan dapat dikatakan sudah diatasi, namun pemberian persembahan kepada tulang-tulang antara penggalian dan penguburan kembali masih sangat sering terjadi. Tugu juga merupakan suatu persembahan kepada nenek moyang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sikap terhadap tugu-tugu tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa apakah orang itu sudah siap menyangkal kuasa nenek moyang dan menggolongkan mereka dalam keluarga besar orang-orang mati secara umum atau belum. Mereka sudah siap menyangkal kepercayaan terhadap kebudayaan tersebut
dan benar-benar mempercayai bahwa orang mati adalah orang yang sudah mati dan tidak perlu diperlakukan seperti demikian, atau mereka belum siap menyangkal kuasa nenek moyang tersebut. Sebab dengan penggolongan inilah kita dapat melihat apakah orang tersebut sudah melepaskan kepercayaan kepada kuasa nenek moyang. Dan untuk adat dalam penyorotan teologi, secara singkatnya adalah sangat diizinkan dalam buku ini. Adat merupakan bentuk konkret keseluruhan suatu agama suku yang merangkum, meresapi, dan menentukan kehidupan suku. Adat menghubungkan orang-orang hidup yang kelihatan dengan orang-orang mati yang hidup tapi tidak kelihatan. Nah, ada juga ada juga tata tertib sosial desa. Nah, kesimpulannya adalah adat merupakan bagian lahiriah dari mitos. Karena ya sekali lagi adat menghubungkan orang-orang yang kelihatan dengan orang-orang mati, orang-orang yang sudah mati namun tidak kelihatan. Hidup tapi tidak kelihatan. Nah, hal ini tampak dalam segala bentuk seluk-beluk kehidupan dan adat harus dipahami sebagai jantung dari kebudayaan sebab ia dapat mengatur dunianya sendiri. Adat ada di segala tempat dan bahkan dikatakan bahwa jantung dari dunia bangsa-bangsa. Karena dengan keberadaan adat dapat mengatur kehidupan dunia yang lebih baik. Nah, adat dapat dipraktekkan oleh orang-orang Kristen sebagai tata tertib sosial dan tanpa tanpa harus orang-orang tersebut jatuh ke dalam nomisme agamawi. Maksudnya ya jatuh ke dalam hal-hal yang membawa mereka terjerumus ke semakin terikat dengan nenek moyang. Tapi secara tata tertib sosial adat diperlukan untuk menata sosial masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana tata tertib duniawi, tata tertib sosial semacam itu dapat membatasi dosa namun tidak menyampingkannya sebab adat tidak memperbaharui hati, namun tidak ada juga adat Kristen, melainkan hanya adat orang-orang yang menghayati persekutuan mereka di bawah penghukuman dan kasih karunia Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.